dosanya dan dikabul segala hajat-hajatnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari mengawali pagi ini dengan sama-sama kita bertabaruk kepada guru mursyid kita melalui kitabnya Fadhailus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah as-sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul qaddasallahu sirah. Wa amal wawu fi hadha syahri al-wara'u wa huwa ijtinabu syubuhati khaufan minal wuqu'i fil muharramati aw kama qala syekhuna. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di antara bimbingan ilmiah di bulan Zulhijjah ini adalah Hadratus Syekh mengartikan huruf wawu daripada bulan Zulhijjah dengan makna wara'. Barangkali sudah banyak dibahas oleh para mubalik, para kiai. Di antara makna wara' yang pertama kali disebutkan di dalam Fadhailus Syuhur dari sekian banyak ta'rif, definisi, yang pertama kali disebutkan adalah ijtinabus syubuhat. Wara' itu adalah bentuk meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, khaufan karena takut minal wuqu'i terjatuh fil muharramat ke dalam perkara yang diharamkan. Maka wara' itu adalah bentuk ibadah berupa ijtinab atau berupa at-tarku. Bahwa ibadah itu bukan hanya berupa al-fi'lu, kita mengerjakan sesuatu, tetapi termasuk ibadah juga adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah ataupun oleh Rasulnya. Sesuatu yang sering diringkas oleh para khotib ya, ketika menjelaskan takwa, imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Nah, atau di dalam istilah Imam Al-Ghazali di dalam Jawahirul Quran, ia mengatakan bahwa umdatut thariq amrani, ya, bahwa pokok agama kalau diringkas, kalau disimpulkan, maka isinya cuma dua beragama itu. Yang pertama al-mulazamah. Al-mulazamah itu yaitu melaksanakan segala perintah. Ada yang perintah sifatnya mesti dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan, wajib namanya. Ada yang berupa anjuran, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sunnah namanya. Itu namanya mulazamah. Yang kedua, agama itu adalah mukhalafah. Bukan sekadar mengerjakan perintah, tetapi meninggalkan apa yang dilarang. Ada yang ketat, larangan itu tidak boleh dikerjakan sama sekali. Diancam dengan neraka, dengan dosa yang besar, dengan murka Allah. Haram namanya. Ada larangan itu tidak begitu ketat. Sebaiknya ditinggalkan. Makruh namanya. Maka dalam salah satu hadis kata Nabi, ittaqi maharimallahi takun a'badan nasi. Jauhilah perkara yang dilarang, maka engkau di hadapan Allah adalah dikatakan sebagai ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu bukan sekedar mengerjakan perintah. Maka yang sempurna kita di dalam beragama, tentu juga di dalam berthariqah. Dan jadi yang paling sempurna adalah kita mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Tetapi tentu manusia tafawut, darajatnya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Berdasarkan rahmat, kasih sayang, taufik dan hidayahnya. Kadang kita itu di satu waktu bisa mengerjakan perintah dan juga meninggalkan larangan. Ada juga orang yang ia mengerjakan perintah tetapi juga larangan juga dikerjakan. Ia sholat, ia puasa, ia haji. Tetapi juga apa yang dilarang
oleh Allah dikerjakan juga. Ada yang tidak mengerjakan yang dilarang, dia tidak berjudi, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, tapi juga tidak mengerjakan perintah. Sholat juga dia tidak, dan lain sebagainya. Nah, inilah maka kita belajar bertarekah itu adalah belajar mengerjakan perintah dan belajar meninggalkan larangan. Nah, apa yang ditinggalkan dalam bentuk waro itu? Di dalam waro, seseorang tidak hanya meninggalkan perkara haram ataupun perkara makruh, tetapi asyubuhat. Asyubuhat di dalam istilah agama adalah sesuatu yang tidak jelas hukumnya, yang tidak jelas statusnya. Dalam konteks halal dan haram, disebut halal tidak, disebut haram juga tidak. Seperti pisang itu kan halal. Tetapi kalau pisang itu tidak jelas siapa pemiliknya, nah, disebut haram dia tidak. Disebut halal juga tidak jelas siapa pemiliknya. Maka inilah bentuk waro. Ijtinabus syubuhat. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas kata Nabi, yang haram juga jelas. Tetapi di antara yang halal dan haram itu ada yang dikatakan perkara syubhat. Banyak orang yang tidak begitu memperhatikan urusan syubhat ini. Di antara contoh pendidikan waro yang diajarkan oleh guru mursyid kepada kita, di antaranya untuk menghindari syubhat itu adalah di antaranya pendidikan tidak boleh meminta-minta. Di dalam thariqah kita oleh guru mursyid kita diajarkan tidak boleh minta. Tetapi kalau diberi, meskipun dilempar, meskipun sedang sakit pinggang kita, kalau diberi meskipun dilempar, mesti diterima. Tetapi kalau meminta, tidak boleh meminta itu. Mengapa? Inilah tadi. Kalau meminta itu, kita tidak tahu orang yang memberi itu karena kita minta ya. Memberikan dalam keadaan hati yang rela atau dalam keadaan terpaksa. Barangkali karena tidak enak dan lain sebagainya. Maka inilah bentuk pendidikan waro guru mursyid kepada kita semua. Sedangkan kalau memberi, orang itu pasti rela, pasti ridho karena memberi dengan sukarela. Tapi kalau dipinta, meminta belum tentu memberikan sesuatu itu dalam keadaan sukarela. Maka kita dari situ belajar banyak hal. Di antaranya juga pendidikan terkait urusan jual beli. Di antaranya taujihat dari guru, ajaran dari pengeras Abah, kita kalau membeli sesuatu maka sekehendak penjual. Tidak boleh banyak menawar. Kalaupun menawar, ya sewajarnya sajalah. Sebaiknya tidak perlu menawar. Kemudian sebaliknya kalau kita menjual, sekehendak pembeli. Intinya bukan pada sekehendak penjual dan pembelinya, tetapi bahwa akad dalam jual beli, dalam muamalah jual beli itu adalah antarodin, meski dalam keadaan rela, ridho keduanya, antara penjual ataupun pembeli. Sehingga kalau kita menawar, kalau menawarnya itu berlebihan, itu dikhawatirkan tidak ada keridhaan antara penjual itu. Penjual itu berat hati untuk memberikan barang itu. Tetapi karena takut kehilangan pelanggan, ya akhirnya diberikan. Sebaliknya begitu juga ketika kita menjual barang, ya mesti jelas, mesti ridho. Jangan menjual itu kan mesti akad. Antarodin. Ya. Banyak penjual itu kadang, kalau di bis-bis itu kan, kita tidak mau membeli padahal. Tapi ya barangnya itu ya disimpan saja, ditinggalkan di kursi kita. Akhirnya dengan berat hati, ya mau tidak mau
kita membeli itu sebetulnya tidak jelas statusnya, disebut jual beli, membeli dengan terpaksa kan, maka dikhawatiran jatuh kepada yang syubhat. Inilah ijtinabus syubuhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Menjauh yang syubhat itu karena sebab khawatir takut terjatuh kepada perkara yang haram. Sebetulnya tadi dalam status hukumnya tidak haram. Tetapi karena ia begitu waro, begitu takut kepada Allah, ia tinggalkan hal itu. Seperti dalam hal manqobah Syekh Abdul Qadir di bulan ini, dalam kondisi Syekh Abdul Qadir, di dalam syariat, berbohong itu diperbolehkan di dalam beberapa kasus. Jika kita berada dalam kondisi darurat, jika apabila kita berkata dengan kejujuran kita bisa membahayakan diri kita, nyawa kita, anak keturunan kita, akal kita, keselamatan jiwa raga kita, maka sesungguhnya dalam kondisi itu diperbolehkan untuk menyelamatkan diri. Idza daqala amru ittasa'at. Apabila dalam kondisi darurat, maka hukum itu fleksibel, hukum Islam itu. Tetapi Syekh Abdul Qadir karena begitu waro'nya, Syekh Abdul Qadir meskipun pada saatnya itu dalam kondisi dirinya diperbolehkan untuk berbohong, Syekh Abdul Qadir tetap memilih untuk berkata jujur. Barangkali Bapak dan Ibu kita semua pernah mendengar kisah di Pengarsa Abah Anom diberikan hadiah berupa sarung yang cukup cukup mahal, katakanlah seperti itu. Tetapi si pemberi itu basa-basi, istilah kita ketika memberikan sarung itu basa-basi untuk mangga pangersa untuk untuk lap. Akhirnya sarung itu dijadikan untuk lap. Atau saya pernah mendengar dari almarhum Abu Yasoleh, Pengersa Abah satu waktu pernah diberikan hadiah ya. Ada orang memberikan uang kepada pengersa, tetapi bahasanya untuk di jalan. Akhirnya oleh Abah dibelikan apa? Dibelikan ban uang itu semuanya. Karena ya untuk di jalan. Inilah waronya guru mursyid. Maka jangan sekali-kali kalau kita memberikan sesuatu kepada pengersa Abah itu basa-basi. Memberi saja, tidak perlu menyebutkan basa-basi dan lain sebagainya. Inilah ijtinabus syubuhat khaufan minal wuqu' fil muharramat, supaya tidak jatuh ke dalam perkara yang haram. Karena di dalam kita berthariqah, perkara yang haram itu tentu sangat penting. Jangan hanya saja kita memperhatikan urusan zikir, tetapi urusan halal dan haram, khususnya terkait makanan, tidak kita perhatikan. Karena makanan ataupun minuman itu akan menjadi darah, akan menjadi daging di dalam tubuh kita. Fa inna akal haram yuksil qalba wa yudlimuhu wa yahjubuhu an hadratillahi ta'ala wa yukhliqus siyaba. Makan barang haram itu yang pertama yuksil qalba, adalah membuat hati menjadi keras. Tidak akan berguna zikirnya. Karena sebab zikir itu melembutkan hati, di satu sisi dia tetap memakan barang haram, sedangkan barang haram itu akan tetap membuat hatinya menjadi keras. Wa yuzlimuhu, membuat hati menjadi gelap, tidak mendapatkan cahaya ilahi, tidak mendapatkan cahaya zikir. Wa yahjubuhu an hadratillahi ta'ala, dan menjadi hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Terasa berat, sulit sekali zikir khafi itu. Padahal kita sudah berupaya untuk mengingat kepada Allah, sudah bertemu guru, sudah sering berkumpul bersama ikhwan, tetapi rasanya zikir khafi kita tidak pernah hidup. Itulah barangkali diantaranya karena sebab barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Wayukhliqus siyaba, dan barang haram itu membuat sesuatu, membuat pakaian menjadi cepat rapuh, membuat barang-barang menjadi cepat rusak. Ada istilah di dalam masyarakat kita, uang uang jin dimakan setan, atau sebaliknya ya, seperti itulah. Artinya barang haram itu pasti tidak akan awet, tidak akan bertahan lama.
Makna yang lain wa yukhliqus siab adalah membuat iman menjadi rapuh. Bukankah Allah berfirman walibasut taqwa dzalika khair? Ketakwaan itu diibaratkan sebagai pakaian. Kalau kita terbiasa makan barang haram, awalnya sih takut-takut, khawatir makan barang haram itu, walaupun tidak ada yang melihat. Tetapi lama-kelamaan hilang ketakutan kepada Allah. Inilah wayu ya. Kemudian yang mesti kita perhatikan juga terkait barang haram itu, seandainya kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, man akalal harama wa atalal ibadata. Seandainya, kalau tadi kan dikatakan orang yang makan barang haram itu hati menjadi gelap, hati menjadi keras, kemudian imannya rapuh. Seandainya, kalaupun ada orang yang makan barang haram tetapi tetap kuat ibadahnya, semangat ibadahnya, zikirnya kuat, manakibannya rajin, tetapi tetap memakan barang haram, tidak memperhatikan halal dan haram. Sesungguhnya orang yang makan barang haram, meskipun banyak ibadahnya, fahuwa kahamamin, seperti seekor burung dara, seperti seekor unggas lah, burung, ayam atau apapun itu. Rokoda ala bidin fasidin, seperti unggas yang mengerami bidin fasidin, telur yang busuk, atau dalam istilah bahasa kita tembuhuknya, seperti unggas burung yang mengerami telur busuk. Fahuwa yud'ibu nafsahu fitulil maqami waliyufrihu minhu syai'an. Bagaimana kalau ada unggas mengerami telur busuk? 1000 tahun jadi apa dierami telur busuk itu? Tidak jadi apa-apa. Yukhriju madzaron, tetap jadi busuk, tetap bau. Itulah perumpamaan orang yang berzikir tetapi masih tetap memakan barang haram. Tidak merubah sifat diri di dalam dirinya, tidak merubah, tidak menghapus keburukan-keburukan di dalam dirinya. Maka inilah guru mursyid jauh daripada itu menjaga kita, jangankan untuk hal yang haram, untuk yang syubhat saja kita jangan sampai mengerjakan. Waro itu akan tumbuh dengan sendirinya dengan berkah zikir yang istiqomah diamalkan, dan juga suhbah dengan guru mursyid, cahaya waro yang ada pada guru akan sampai kepada kita sehingga waro itu tumbuh di dalam hati kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah di dalam mengamalkan apa yang sudah dibimbingkan kepada kita semua, dijaga mahabbah dan rasa syukur kita kepada guru mursyid kita, senantiasa mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Terima kasih kepada para petugas, kepada para wakil talqin, kepada Bunda Haya dan siapa saja yang menjadi wasilah kita khidmat pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.